tapi terekam juga ini Mas Ahaye sama Pak Prabowo duduk satu sofa gitu, lebih dekat dan lebih intens. Apakah ada keputusan khusus kah atau memang ada apa nih kedekatannya kalau lebih intens gitu sama Saya nggak mengatakan saya lebih dekat begitu ya, tetapi ya kebetulan aja kemarin karena ruangannya nggak terlalu besar, kursi ya terbatas begitu. Tadinya kan kita lagi itu ruang tunggu sebetulnya, ruang tunggu, ruang holding sebelum acara dimulai. Nah, kemudian habis lagi ngobrol-ngobrol, saya sama Pak Erlangga, Pak Jul, ada Mas Erik juga, ya, kemudian Pak Prabowo menghampiri. Setelah itu join lah bareng-bareng duduk di situ sambil udah lama nggak ketemu juga gitu. Mungkin ada 2 mingguan lah kita belum ketemu lagi, terus ya udah tawa-tawa juga sambil inilah catch up gitu ya sebelum nanti masuk ke ruangan kuliah. Gitu. Secara umum kan tidak semua harus melalui pertemuan formal. Ya. Komunikasi terjalin dengan baik di antara sesama Koalisi Indonesia Maju. Tidak selalu sekali lagi dalam format pertemuan resmi, formal. Tetapi kami berupaya untuk terus mengawal proses yang penting ini. ada ini juga, tarik juga. Itu sebetulnya bukan pertemuan politik. Jadi kami diundang dalam forum ada namanya Executive Program yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan. Kita tahu Unhan itu kan bagian dari Kementerian Pertahanan, karena saya juga dulu salah satu pendiri Unhan. Dan ketika ada forum eksekutif program tersebut adalah kuliah umum, semacam kuliah umum dari Menhan, Pak Prabowo Subianto sebagai Menhan di situ. Nah, kemudian dari peserta yang diundang termasuk ketua-ketua umum dari Koalisi Indonesia Maju. Ya, karena yang disampaikan oleh beliau itu temanya adalah transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Artinya visi gagasan besar beliau yang bagus untuk diketahui oleh banyak orang. Tapi bukan dalam konteks kampanye lagi tentunya kan, tetapi bagaimana beliau melihat ke depan dari sisi pertahanan negara, tapi juga secara komprehensif. Bagaimanapun beliau adalah seorang presiden terpilih. Jadi tentu aspek pertahanannya kuat, bicara sejarah perang dan damai, bukan hanya Indonesia, tapi kemarin dibahas itu sejarah dunia. Ada negara yang maju, hebat, kemudian bisa jatuh karena pertahanannya tidak kuat, karena tidak mandiri, tidak berdaulat, baik dari sisi militer, ekonomi, termasuk pangan, energi, dan sumber daya lainnya. Jadi artinya pertemuan kemarin sebetulnya tujuannya itu. Nah, kemudian dengan foto yang mungkin menarik itu, langsung diasumsikan ada pertemuan politik dan lain-lain. Tapi sebetulnya tidak ada, kita hanya menyambung silaturahim, kemudian sekaligus mendengarkan kuliah umum dari Pak Prabowo Subianto sebagai Menhan. Gitu. Mas, tapi kenapa yang hadir, maksudnya 4 kementerian ini mungkin ada kedekatan tersendiri kah atau seperti apa? Karena kan kita lihat menteri-menteri yang lain nggak hadir gitu, nggak ikut dalam pertemuan. Iya, jadi memang Pak Prabowo mengundang secara khusus yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Jadi bukan hanya ada sebetulnya yang mungkin tidak terlihat di foto, ada ketua umum partai lainnya, termasuk selain Pak Erlangga, Ketum Golkar, Pak Zulhas, Ketum PAN, saya sendiri, Ketum Demokrat, kemarin juga ada Ketum Gelora, Pak Anies Mata, kemudian ada Pak Reza Sabana ya, Partai Garuda. Kemudian ada Mas Kaisang, PSI, Ketum PSI. Jadi sebetulnya memang diundang karena Kim ini kan yang dianggap akan mengawaki pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga bagus kalau juga memahami secara utuh pokok-pokok pemikiran Pak Prabowo. Ada beberapa hal yang fundamental yang menjadi kekuatan sekaligus juga tantangan yang harus kita carikan solusinya bersama. Sebetulnya di sana. Jadi kalau ada yang kemudian
mempersepsikan sebagai pertemuan politik ya karena kebetulan itu ketum-ketum partai yang kebetulan juga beberapa saat ini menjadi atau bagian kabinet begitu ya. Tetapi sekali lagi itu tujuannya untuk menghadiri kuliah beliau. Mas, tapi